Ini dia rumah dengan taman seluas 250 meter persegi buat owner yang punya hobi berternak, bercocok tanam, dan koleksi otomotif. Dan ini bukan area pedesaan loh. Penasaran sama full house tournya? Tonton video ini sampai habis ya. Nah teman-teman, kita udah sama Kak Sheila dan Kak Asvin dari Huram Arsitek di Da Vinci House. Hari ini aku pengen nanya-nanya nih Kak soal Da Vinci House ini, mulai dari luas tanah dan luas bangunannya berapa Kak? Kalau untuk luas tanah itu 600 meter persegi, untuk luas bangunan 420 meter persegi. 420, berarti luas bangunannya lebih kecil dibandingkan luas tanahnya. Betul. Ya? Kalau ini tuh berapa lantai sih Da Vinci House ini? Kalau Da Vinci ini sebetulnya dari 2 lantai, tetapi kita punya attic room, jadi bisa dibilang 2,5 lantai. 2,5 ya? Kalau ini berarti bangun dari tanah kosong atau renov dari rumah sebelumnya? Kebetulan rumah ini rumah lama yang di sebelah sini, lalu kita tambahin aksen-aksen, terus jatuhnya renovasi. Sedangkan kalau untuk area workshop itu bangunan baru. Kanan ini tuh benar-benar khusus buat workshop aja? Betul. Workshopnya lebih gede dibandingkan rumahnya ya kayaknya? Kalau workshop itu lebih melebar ke samping, sedangkan rumah ke atas. Oh, gitu. ke atas. Oke. Nah kita dari sini masuknya tuh lewat sini atau lewat situ? Kalau untuk entrance sendiri kita ada 2, yang satu dan ini. Kalau yang ini menuju main house-nya, kalau ini tuh lebih ke arah workshop-nya, ke arah back garden. Nah sebelum kita masuk nih, aku spot something yang unik dari rumah ini, dari fasadnya ya, karena penggunaan materialnya tuh lumayan banyak ya. Boleh diceritain nggak Kak soal material bata ini, terus ada kayu ini juga? Oke, kalau di fasad kita ini ada 4 material utama ya. Yang pertama ini besi, kita banyak pakai besi untuk jendela, pintu ini dari besi, dan ini untuk kayu WPC ini untuk ornamen. Nah, sedangkan di sini ini kita pakai kayu ulin tua. Ini adalah kayu bekas rel yang kita potong untuk jadi pintu kamuflase lah sebenarnya. Oh, ini kayu bekas? Iya, ini kayu bekas rel, kayu ulin lama gitu. Dan material lain kita pakai bata expose ini untuk menambah kesan industrial dari rumah ini sendiri. Mungkin konsep rumah ini justru dari aktivitas dari owner dan hobi-hobi dari owner ya? Betul. Nah, untuk pemilihan warna besi, kenapa biru apa ya ini sebutnya, biru cyan ya, atau menuju Tosca sedikit ya? Menuju ini, jadi biru ini kebetulan owner suka agak yang pop up ya. Jadi di area sini dibikin pop up, dan di area jendela sini dan samping ini juga dibikin pop up. Jadi sisanya tergantung kitanya aja untuk menyesuaikan material lainnya ke birunya ini. Oke, gitu. berarti kayak kedengarannya ownernya suka eksplorasi banget ya. Betul. Oke, mungkin dalamnya lebih mengagetkan lagi nih. Oke, ayo silakan masuk. Oke. kita udah di dalam rumah. Kebetulan di bagian sebelah sini itu ada area jaket motor. Jadi kita memberikan lemari custom ya, tapi dengan LED buat mengekspos jaket motor owner. Ownernya hobi motor ya? Oh, kebetulan ownernya hobi Sangat otomotif, hobi ya. betul. Kalau untuk di area sini sebetulnya ada ruang keluarga, ruang TV. Oh. Terus dengan ornamen, motor motor dan pajangan motor. Oh. Tapi keunikan dari living room ini kita memberikan space yang lumayan besar karena yaitu tadi owner kan hobi eksploratif. Jadi kita memberikan ruang owner untuk memindah-mindahkan barang karena mereka hobi mengeksplor furniture juga, mungkin mereka juga ingin memasukkan furniture baru gitu. Jadi memang ini space gede ya, sebenarnya terserah owner lah ya. Betul. Mau dipakai kayak gimana ya. Betul, karena sebagian besar di furniture dalam rumah ini itu bersifat furniture yang loose ya. Jadi bisa digerak-gerakan gitu. Karena mereka suka ganti-ganti juga, ganti-ganti suasana gitu. Kebetulan mereka lagi hobi nonton dengan beanbag, jadi di area sini living roomnya cuman beanbag.
Dan di sini biasanya mereka terima tamu sambil ngelihat ke arah back garden gitu. Ini gardennya luas banget. Iya, betul. Luasnya berapa itu gardennya, Kak? Gardennya sendiri luasnya hampir 250 sendiri. Oh, itu udah Iya. kayak satu lahan buat Betul. bangun Iya. baru satu rumah ya kayaknya. Iya. ya. Kebetulan gardennya sendiri ini 2 kafling. Jadi bangunan ini 1 kafling, tanah kosongnya 2 kafling. Gitu. Jadi gede banget terus disatuin ya. Iya, betul. Nah, ini suasana dalamnya juga emang agak lucu ya. Jadi kayak agak vintage gitu ya. Iya, betul. Nah, keunikan juga dari rumah ini, kebetulan owner memiliki sebuah keinginan agar living room itu tanpa AC. Jadi kita buat high ceiling, terus rata-rata yang kita gunakan kipas Oh, angin. ini bener-bener no AC. No AC. Wow. Jadi di sini benar-benar cuma kipas angin. Karena konsepnya industrial juga, kita menyarankan untuk mengekspos kabel-kabelnya. Jadi nggak pakai ceiling. Betul. Jadi kita tidak menggunakan plafon gypsum, tapi langsung ke beton yang di finishing cat, lalu kabel-kabelnya kita susun, jadi tidak berantakan. Masih rapi terus Masih dicat putih rapi, juga betul. ya. Wah, keren banget sih Gitu. ini. Terus Loose. aku lihat furniturnya kayak di pilox gitu ya. Betul. Kita juga memberikan kesempatan untuk owner mengeksplor furniture. Jadi kebetulan furniture ini kita beli jadi, lalu anak-anak dari owner Milox Wow. digambar. Keren gitu. banget sih. Iya, jadi kita mengizinkan mereka juga untuk join buat explore rumah ini gitu. Jadi Berarti ini furnitur itu mostly dari owner ya justru ya? betul, rata-rata dari mereka. Wah, keren sih. Gitu. Selain furnitur yang di pilox, tadi di depan aku lihat ada apa ya sebutnya, lemari yang dari kaleng besi. Betul. Terus sama kayak lukisannya juga ya kayaknya. Iya. Ini juga dari kaleng. Wah, Ini recycle kaleng sih. Ada sedikit vintage-nya, ada lukisan recycle kaleng, ya mereka jadikan Badan. lukisan utamanya. berarti sih sebenarnya rumah ini tuh konsep awalnya itu tadi dari hobi dan aktivitas keluarga ini ya di dalam rumah ini. Boleh nggak diceritain gimana sih hobi dan aktivitas itu ngebentuk rumah ini gitu? Kalau untuk hobi, kebetulan awal dari pertemuan klien itu, klien kan nggak tahu ya mau konsepnya apa, seperti apa rumahnya. Akhirnya kita coba explore dengan cerita-cerita mereka, dan kita mendapatkan 4 kata kunci sih. Oh, jadi dikasih kata kunci doang? Iya, Wah. jadi mereka hobi beternak. Beternak? Iya, mereka hobi kopi sih. Mereka suka ngumpul-ngumpul di kafe. Terus si istri hobi menjahit, sama yang terakhir suaminya hobi otomotif. Jadi dari keempat ini kita suggestin gimana kalau kita membuat sebuah rumah dengan konsep industrial, dan untuk furniture interiornya kita menggunakan konsep vintage gitu. Untuk hobinya yang beternak itu menginspirasi kita dari fasad sih. Jadi fasad itu kalau bisa dilihat berbentuk seperti barn house di Amerika. Jadi kita menggunakan struktur atap yang etras dengan 3 jendela di tengah gitu. Jadi ya kita mencoba seperti barn house lah, seperti gudang peternakan di sana gitu. Nah, aku dari tadi udah spot something yang menonjol, kitchennya. Oke. Kita boleh lihat nggak kitchennya? Boleh, boleh. Oke. Nah, kitchennya di sini, ini konsepnya apa? Karena jarang ya kayak kitchen pakai warna kayak gini. Kebetulan di kitchen ini itu rata-rata kan pasti dihuni oleh istri. Ya, Jadi kebetulan betul. karena si istri ini hobi warna-warni yang sedikit pop up, cuman karena kitchen ini juga berada di dekat living room, jadi kita coba menyarankan gimana warnanya itu tetap pop up tetapi tidak terlalu ekstrim pop up ya. Jadi kita coba menyarankan biru navy gitu. Terus dari finishingnya ini kita menggunakan duko warna biru navy. Terus di bagian atasnya kita menggunakan marmer. Nah, ini kayaknya dapur idaman semua istri ya, karena sangat amat luas ya. Pergerakan di sini juga enak banget ya. Betul. Jadi kalau misalnya dapur kan hektik banget gitu masak-masak. Dengan open space, dan dari dapur ke living juga nggak disekat, jadi sangat amat nyaman Luas, gitu ya. betul. Oke, kalau dari sini ada apa nih Kak? Kalau untuk area sini sebetulnya owner
owner meminta buat tempat-tempat rak, terus pergudangan makanan, tapi dia juga karena hobi rapih ya, jadi dia juga pede dengan gudangnya, jadi dia mau diekspos aja, tapi dengan kaca sedikit di finishing kaca film, terus di dalamnya kita kasih LED itu. Nah, di lantai 1 ini ada ruangan apa lagi selain yang tadi kita udah lewatin? Kalau lantai 1 ini ada workshop juga sih. Oh, kita boleh lihat nggak? Boleh. Oke. Sebelum kita ke workshop, mungkin aku mau highlight dikit sih tentang living room ini ya. Jadi living room ini juga berdekatan dengan kitchen. Jadi di area kitchen ini kita berikan semi mini bar di sebelah sini. Di sini juga untuk tempat klien untuk ngopi, kan kebetulan hobinya kopi. Bener. Jadi di sini ada perlengkapan kopi, ada teh juga di area sebelah sini gitu. Berarti di sini aku nyadar sih ternyata nggak ada meja makan ya? Enggak ada. Nggak ada ya, Nggak paling ada. cuman si minibar ini Betul. aja. Dan area livingnya kayak Dan udah area- cukup luas ya. Iya, betul. Oke, dan selain hobi kopi ada owner juga koleksi teh. Iya, betul. Ternyata banyak sekali ya hobi ownernya ya. Nah, ngomong-ngomong koleksi teh ini tuh ada ini rangka baja atau apa nih Kak? Iya, ini rangka baja. Jadi kebetulan ini kan rumahnya rumah tumbuh ya. Seperti tadi kita bilang, owner punya satu rumah, 2 kafling, ini rumah developer aslinya. Jadi di sini tuh tadinya ada kolom-kolom beton. Jadi kita hilangkan supaya bangunan utama ini nyatu sama taman. Jadi nggak ada sekat-sekat. Jadi setelah kolom kita hilangkan, kita suntikan ini struktur baja WF di sini. Tapi karena WF-nya juga cukup eksotis ya, jadi kita expose dan juga ini bisa jadi pajangan-pajangan sama ownernya. Oh, jadi ini memang aku kira tadi ini cuma buat pajangan gitu. Bukan, jadi ini sebenarnya struktur utamanya juga buat nopang bangunan ini. Cuman ini kayak balik lagi konsep industrial ya. Betul. Jadi diekspos dan kebetulan si karakter baja ini kan memang ada sekat-sekatnya ya. Betul. Jadi dimanfaatin buat pajangan otomotif yang vintage. Betul. Wah, keren sekali. Selain ini ada struktur tangga juga sama ya? Betul. Jadi tangga kita juga menggunakan struktur baja dan juga alas tangganya juga pakai kayu jati ya, untuk jadi trapnya tangganya gitu. Jadi di dindingnya juga kita menggunakan bata expose untuk menguatkan konsep industrialnya itu sendiri. Sama kayak yang di depan juga. Betul. Oke, kalau ini tangga kita menggunakan tadi seperti saya bilang materialnya ini dari besi ya, besi WNP untuk strukturnya. Alas kakinya ini pakai kayu jati di expose. Untuk railingnya sendiri kita cuma pakai tiang-tiang lurus saja, dan untuk sampingnya pakai bata expose sama lampu. Pengulangan material yang dari bawah lagi ya? Betul, dan juga di tangga ini kita pakai pajangan-pajangan, ini cermin dengan nuansa vintage ya. Oh, ini cermin? Betul, ini cermin ini bisa dibuka. Lucu Gitu. sekali. Ya, cermin ini untuk memberikan nuansa luas lah di tangganya. Iya, benar-benar. Betul, supaya nggak terlihat sempit. Nah, untuk di lantai 2 sendiri ini cuma ada kamar-kamar pribadi dari owner sama anak-anaknya ya. Gitu, dan ini ada area lorongnya aja. Di sini juga pajangan-pajangan foto dari Owner owner anaknya. ya, dengan bingkai-bingkai vintage. Oh, lucu banget ya bingkai-bingkainya. Betul. Jadi kayak museum. Oke, kita sekarang udah di attic room. Jadi sebenarnya bangunan ini kan bangunan developer 2 lantai. Cuman karena hobinya owner yang cukup banyak, kita menyarankan untuk ada attic room sendiri di sini. Nah, sedangkan attic room ini sendiri ini terbuat dari panggung sebenarnya. Jadi lantainya kita bawah ini rangkanya cuma besi, ditutupi sama vinil atasnya. Dan untuk rangka kuda-kudanya kita hilangkan, kita ubah jadi supaya bisa expose dengan ceiling lebih tinggi. Ini tinggi banget sih, jadi luas banget Jadi ya. tinggi banget, dan juga kan owner punya halaman yang cukup luas ya. Jadi dari sini kita buatin jendela 3 biji untuk bisa ngelihat ke taman dan juga untuk rooftop di area workshop tadi. Oh, ada rooftop juga. Ada rooftop juga rooftop. di area workshop itu untuk duduk-duduk atau mau bakar-bakar di sana. Keren banget sih ini.
Kalau ini luas etiknya berapa kali berapa Kak kira-kira? Untuk luas etik ini sendiri, lebarnya ini seperti lebar bangunan 7 meter, sedangkan untuk panjangnya 8 meter, jadi kurang lebih sekitar 56. Fungsinya buat apa nih etik ini? Jadi etik ini sendiri lebih ke ruang hobi ya. Ruang jadi hobi. ownernya ini punya hobi yang indoor juga, jadi di sini ada proyektor, jadi kalau misalnya owner sama sekeluarga ingin nonton, Oh, ada proyektor, aku baru nyadar. Tinggal dinyalain nanti proyektornya ke dinding sini. Itu di sini juga ada game zaman dulu lah. Ownernya masih kecil seneng banget Arcade game gitu ya. Gitu. Wah, seru Dan di sini banget. juga area untuk menjahit, area anak-anak rekreasi lah sama teman-temannya, makanya di setting lah sedemikian. Berarti ini area lebih ke istrinya tadi ya, yang Betul. suka ngejahit ya. Betul. Hobinya di sini. Di sini juga bisa dibilang hobi yang jauh lebih introvert lah dibanding yang bawah. Jadi kayak hobi untuk membaca buku, nonton, terus menjahit, itu ada di sini semua. Cuman di sinilah kita dapat pemandangan yang sangat indah gitu ya, karena kebetulan tanah ini tuh ada di ujung ya. Betul. Jadi langsung arahnya ke pohon-pohon. Pohon-pohon, ada sungai, ada pemancingan juga di belakang. Ada sungai. Ada sungai Wah, di belakang. ini jadi prime location banget ya. Betul. Iya, dapat view benar-benar bagus banget. Iya, Oke, kalau oke. cerah bisa ngeliat Gunung Salak juga di sini. Yang bener. Betul. Oh. Cuma sekarang lagi agak mendung ya. Oh iya, soalnya ini cukup tinggi juga ya bangunannya, jadi dan kayak hadap sana langsung pohon, nggak ada bangunan yang lebih tinggi, bisa langsung ngeliat gunung ya. Betul. Ini kebetulan aja lagi hujan ya guys. Betul. Oke. Oke, sekarang kita ada di luar lagi. Nah, ini adalah workshop yang tadi sempat kita bahas ya. Selain workshop, ini juga garasi dari motor-motornya owner. Jadi ownernya suka banget ngoleksi motor. Nah, untuk luarnya sendiri ini kita karena konsepnya industrial, kita ini luar cuman pakai spandek, kita cat warna abu-abu. Untuk sedangkan atasnya kita pakai conwood untuk nuansa kayunya, tapi kayu buatan. Kalau atasnya sih saya pakai dinding aja di expose atau di cat warna hitam gitu. Nah, kalau untuk pintunya sendiri ini kan berat banget ya, jadi kita pakai mesin lah untuk ngebukanya. Gitu. Mau coba masuk? Iya boleh. Pakai remote ya? Iya, pakai remote. Keren banget. Oh, aku tadi kira bahkan geser. Kayaknya ini nggak bakal bisa ya, soalnya berat banget ya. Iya, ini berat banget sih. Kalau sistem pintu seperti ini kan nggak pernah aku lihat di mana-mana ya. Betul. Berarti ini tuh dari kakaknya yang mikirin sistem bukanya. Betul. Jadi konsep pintu ini kita sharing sama owner. Kebetulan owner pengen bisa buka pas dari luar kalau hujan. Jadi gimana caranya supaya bisa buka otomatis. Jadi keluar masuknya gampang lah. Gitu. Oh. Tapi si tempat ini tuh memang buat nyimpen motor aja ya. Kalau mobil berarti di sebelah. Iya, mungkin di sini bisa satu mobil, sisanya mobil di samping. Ini buat garasi motor, sama di situ ada workshop lah untuk owner untuk kerjaan-kerjaan dia. Workshop emang workshop apa? Untuk ngelas-ngelas, ownernya hobi banget untuk sama prakarya-prakarya lah. Oh kayak besi gitu ya? Betul. Oh, kita Ayo. coba lihat kali ya, Mas? Boleh, ayo masuk. Nah, ini kita kebetulan udah di dalam workshopnya. Untuk area workshop ini sebetulnya ada motor-motor kolektor dari owner, koleksi-koleksinya. Terus di bagian ujung sana itu perlengkapan-perlengkapan buat owner. Biasa buat prakarya, biasanya mereka suka bikin meja dari besi, yang berkaitan dengan besi sih buat ngelas-ngelas gitu. Dan kebetulan di area workshop ini juga langsung terhubung dengan big back garden nih. Kebetulan kan back garden juga luas, jadi Semi-semi outdoor ya ini? iya betul. Jadi di sini pun bisa langsung pemandangannya ke taman belakang. Iya benar-benar. Ini workshopnya
Kayak bukan workshop bercanda ya, ini workshop serius. Iya, jadi ini benar-benar betul. kayak bengkel ya sebenarnya ya. Iya betul. Di sini kita juga semua sistem-sistem aliran gas dan segala macamnya kita sambungin dari atas, biar balik lagi kita mengekspos pipa-pipa tersebut gitu. Kabel-kabel juga kita ekspos, cuman ya tertutup dengan rapi. Ya, keren juga sih, dan ini luas juga ya floor to ceilingnya ya. Iya, ini sama kayak di Dalam. 3,5 ya. Iya, kalau ini bisa 4 meter. Oh, bisa 4 meter. Karena kita tanahnya kan kontur ya, ini lebih rendah. Jadi kita ngincer supaya levelnya sama di atas. Gitu. Oh iya, aku baru sadar dari workshop ini naik ke garden juga agak Ada naik tanjakan, betul. Betul, ini kita pagerin karena ownernya suka ngelepas anjing di taman gitu. Jadi supaya anjingnya nggak masuk ke garasi. Wah, ini luas banget sih. Tadi tamannya sendiri 250 meter persegi. Iya. Tamannya kurang lebih 250. Kebetulan garden rumah ini juga untuk mengisi kebutuhan owner yang hobi beternak. Hobinya kebanyakan outdoor sih kayaknya. Betul. Jadi di sini kebetulan owner hobi banget pelihara anjing, terus dia juga punya angsa, terus ayam, landak. Jadi kita Baik coba banget kasih space di bagian ujung sebelah sini itu kandang anjing, tapi kadang anjingnya itu suka dilepas di sini. Oh. Jadi area luas ini ya buat binatang-binatangnya gitu, buat owner juga kadang dia mengedukasi anak-anaknya dengan alam, ya dia langsung ke sebelah sini. Ini sangat amat alam sih ya. Betul. Nah kalau untuk area sini juga mau dikit sih, ini pintu belakang dari workshop yang dimasukin dari dalam rumah. Terus gentengnya ini juga pakai kap mobil sebetulnya, kap mobil tua. Vintage banget Iya, ya. betul. Terus kalau di area sini dihias sama kayu-kayu yang sebetulnya kayu-kayu yang hasil olahan recycle sih. Tuh. Terus kalau aku penasaran sih kalau bikin taman segede ini ada hire landscaper nggak sih? Nah, kebetulan kita memberikan lahan, tetapi owner sendiri itu juga memberikan ide. Jadi bukan kita hire landscaper, tapi si owner yang hobi berkebun dan beternak, dia yang mencoba ya tanam-tanaman ini disarankan oleh mereka gitu. Oh, jadi owner yang ngedesain sebenarnya ya? Betul, tapi kita sebagai arsitek menyediakan. Jadi kayak di sebelah sini better ada pohon nih, di sebelah sini, tapi pohonnya apa yang menentukan owner gitu. Oh, itu ada anjingnya? Iya, ini untuk area anjing penjaga. Oh, banyak ya? Nah, di sini kita ada sediakan lahan dikit, kecil, tapi cukup untuk ayam, unggas. Oh, wah Di ini area situ. benar-benar kayak nggak cuma ownernya tapi anak-anaknya juga ikut jadi eksplorasi Betul. juga ya. Kemudian kita mau ada kasih tahu sih di area meja taman ini, ini juga ada cerita uniknya. Sebetulnya ini itu nggak ada dari planning kita, tapi tiba-tiba ada karena ada satu pohon di belakang tersambar petir. Oh, Terus kita recycle. pohon sini. Betul. Aku sampai nggak bisa ngomong, ini gede banget loh. Iya. Terus akhirnya kita recycle, terus kita idekan buat taman, bangku taman gitu. Jadi ini kayu asli yang kayu tersambar asli. petir. Wah, ini kayunya pohon apa ini Kak? Tahu nggak? Kalau ini pohon akasia sih. Pohon akasia. Ini sih udah tebal banget, ini udah termasuk tua. Betul. Kayaknya nggak mungkin, ini pasti dibuat di sini dong, nggak mungkin dipindahin ke workshop lain dong. Enggak. Ini dibuat asli di sini. Oh. Gitu. Terus akhirnya karena pohon itu di recycle, ya udah kita tambahkan buat bagian dari taman belakang. Tapi jadi fungsional sekali. Betul. Ya. Letaknya juga di sebelah sini biar sambil bisa ngarah ke Rumah. fasad samping rumah. Oh iya, ngomong-ngomong fasad samping rumah, ini fasad yang mirip barn tadi. Betul, ya? Aku baru lihat. Oke. Jadi kita menggunakan sistem etras. Jadi kalau dilihat dari depan, atapnya turun ke depan, tapi kalau dari samping dia membentuk huruf A gitu. Jadi dia segitiga yang sebagai bentuk dasarnya nih dari rumah ini kan. Terus dengan finishing cat dan di sini sebetulnya juga ada panel kayu buat menambah kesan
industrialnya. Gitu. Barnya juga biasa kan kalau barn setahu aku dia kayak apa ada panel kayu juga kan. betul. Oke ini kayak modern barn ya. Dan di arah situ di atas workshop tuh ada rooftop ya. Betul, itu yang rooftop buat lebih ke privacy sih. Buat kalau yang di sini kan buat ngumpul-ngumpul sama tamu, tapi kalau yang untuk di atas itu privacy untuk keluarga gitu. Komunal areanya banyak banget ya ini. Iya, di sini bisa dibilang ruang komunalnya lumayan banyak, tapi tetap terjaga privasinya. Privasinya ya. Betul. Oke teman-teman, tadi kita udah keliling Da Vinci House ini. Aku mau nanya sih, untuk rumah sebesar ini durasi desain dan durasi konstruksinya berapa lama nih Kak? Kalau untuk durasi desain sih bisa termasuk lumayan cepat ya, karena dia juga menceritakan secara lengkap. Terus kita buat bahasa desainnya itu sekitar 2 bulanan sih. Tapi untuk detail-detail terkadang kita ada penambahan di lapangan. Mungkin sembari bangun, sembari detail-detailnya diasah ya? Betul. Untuk pembangunan sih kita memakan waktu sekitar 1,5 tahun. Oh masih oke sih ya. Oke. Nah yang aku penasaran tadi aku belum tanya, kenapa namanya tuh The Da Vinci House? Oke, namanya Da Vinci House itu pertama selain letak rumah, ya kita kan tahu ya lokasi rumah ini ada di perumahan, di mana desain itu repetisi ya satu dengan yang lain. Dan owner meminta kita untuk membangun sebuah rumah impian yang dimana dia dapat mengeksplor dan tentunya bisa bebas ya dalam main gitu. Ya. Jadi dia lebih menginginkan sebuah rumah yang digabungkan art, seni, tapi juga ada engineering-nya karena kebetulan dia hobi engineer ya gitu. Berarti Da Vinci ini sesuai sama namanya ya? Betul. Terkait sama seni ya? Iya. Oke. Aku pengen tanya sih dari kakak, kira-kira apa sih yang bisa dipelajarin dari rumah ini yang paling besar yang pengen disampaikan ke audiens? Kalau untuk membuat sebuah rumah itu pastinya tentu harus keinginan sendiri ya. Jadi terkait hobi, terkait kesukaan, impian mungkin dari kecil itu sebetulnya bisa digambarkan untuk menjadi sebuah bahasa desain. Dan sebetulnya rumah impian itu juga bisa tercipta karena keinginan kita tercapai kan. Jadi dalam membuat sebuah rumah tentunya jangan takut untuk memberikan ide gitu, ruang eksplorasi gitu. Karena kalau cerminan ownernya, owner yang tinggal pun lebih nyaman. Betul. Ya. Mungkin segitu aja teman-teman house tour kali ini, dan bagi teman-teman yang masih penasaran sama karya kakak dan masnya bisa dicek di mana? Di Instagram kita @hooram @architect. Oke, langsung dicek aja karya-karyanya. Teman-teman jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Arsitak supaya nggak ketinggalan series Behind the Bricks lainnya. See you in the next episode. Dadah. Thank you, Kak. Thank you.